Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, kali ini dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Topik-topik yang akan kita bahas dalam perkuliahan sinyal dan sistem, di sini sudah saya tuliskan. Ya. Pertama adalah pengantar sinyal dan sistem. Jadi kita akan bahas mulai dari dasar apa itu sinyal dan apa itu sistem. Bagaimana sifat-sifat sinyal maupun sistem dan juga klasifikasinya. Ya. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang sistem LTI waktu kontinu. Jadi di antara sifat-sifat sistem itu salah satunya adalah sifat linear dan yang lainnya adalah sifat time invariant. Nah, gabungan keduanya, jadi sistem yang memiliki sifat linear dan juga time invariant itu kita sebut sebagai sistem LTI. Nah, kemudian terkait dengan sinyal juga nanti ada sinyal waktu kontinu, ada sinyal waktu diskrit. Sehingga pembahasan tentang sistem kita juga bagi dua, ada sistem LTI waktu kontinu dan sistem LTI waktu diskrit. Kemudian yang keempat, ini kita gunakan bagaimana penggunaan transformasi Laplace untuk sistem LTI waktu kontinu. Tentang transform Laplace, ini sudah kita bahas dalam matematika teknik ya, perkuliahan matematika teknik. Namun tentu saja nanti akan kita coba review lagi ya, karena sedikit diperluas ya. Kemudian transformasi Z untuk sistem LTI waktu diskrit ya. Nah, tentang transform Z kita belum bahas di perkuliahan sebelumnya ya, jadi kita akan mulai dari awal apa itu transformasi Z ya. Bagaimana cara mencari inverse transformasi Z ya, dan bagaimana nanti pemanfaatannya untuk sistem LTI untuk analisis ya, analisis sistem LTI waktu diskrit. Kemudian analisis Fourier untuk sistem LTI waktu kontinu dan yang terakhir analisis Fourier untuk sistem LTI waktu diskrit. Jadi yang kedua ini adalah memanfaatkan memanfaatkan transformasi Fourier ya. Nanti ada transformasi Fourier kontinu dan ada transformasi Fourier diskrit. Yang kontinu kita gunakan untuk menganalisis sistem LTI waktu kontinu dan untuk yang diskrit juga untuk menganalisis sistem LTI waktu diskrit. Kemudian terkait dengan sumber atau acuan ya, buku sumber atau buku acuan, kalian bisa coba cari prinsipnya terkait dengan sinyal dan sistem lah ya, banyak ya referensi yang terkait dengan pembahasan sinyal dan sistem. Yang pertama adalah Alan Felgenheim ya. Nah, yang terakhir saya belum tahu sudah edisi keberapa ya. Jadi, paling tidak edisi kedua lah ya. Kemudian Huai Peisu ini juga sama judul sinyal dan sistem. Ini Saum Outline Series ya. Kemudian ini bahan ajar nanti juga akan saya coba share ya, bahan ajar untuk kuliah sinyal dan sistem. Oke, itu beberapa topik ya, terkait dengan silabus ya dan sumber. Kemudian terkait dengan asesmen atau penilaian ya. Pertama bahwa untuk ujian dulu lah. Ujian itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Jadi topik 1 sampai 3 ini adalah bahan untuk ujian ke-1. Ini bahan untuk ujian ke-1. Kemudian topik 4 dan 5 ini bahan untuk ujian ke-2 ya. Dan topik 6 dan 7 adalah bahan untuk ujian ke-3. Ya. Ini nanti akan ambil 2 nilai yang terbaik ya. Nah, adapun penilaiannya ya, penilaiannya atau komponen-komponen yang akan dijadikan bahan penilaian pertama adalah kehadiran ya. Kehadiran ini minimum 80% ya. Itu maksimum diberi 10 poin ya. 10 poin. Kemudian yang kedua tugas. Ada beberapa tugas, ini 20 poin.
Yang ketiga adalah kuis. Mungkin kuis akan sekitar 3-4 kali ya. Ini 20 poin maksimum. Kemudian yang keempat, ujian. Jadi dari 3 kali ujian kita ambil 2 nilai yang terbaik. Ini 50 poin, sehingga totalnya adalah 100 poin ya. Ini totalnya adalah 100 poin. Oke, nah mengenai nilai akhir ya, A, B, C, D-nya ya nanti akan saya share juga lah ya. Oke, jadi silakan dicari saja dulu untuk mulai persiapan perkuliahan pertemuan pertama ya untuk pengantar sinyal dan sistem. Baik, untuk sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.